Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Rahayu. Saya dari kelas PAUD 6A. Di sini saya akan mengobservasi yaitu pengaruh media gambar, kemampuan berbahasa lisan pada anak usia dini. Di sini saya mengobservasi dari sekolah PAUD Harapan yang berada di Desa Karangsari, Kecamatan Leuwigong, Kabupaten Garut. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa mewawancarai Bapak Kepala Sekolahnya langsung, yaitu Bapak Abdurrahman. Bapak Abdurrahman selaku pemimpin atau kepala sekolah di PAUD Harapan yang berada di Desa Karangsari, Kecamatan Leuwigong, Kabupaten Garut. Langsung saja kita akan kepada beliau mengobservasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, waktunya diganggu. Di sini saya ada tugas mata kuliah yaitu mengobservasi tentang bagaimana pengaruh media gambar, kemampuan berbahasa lisan pada anak usia dini. Nah, menurut Bapak gimana itu pengaruh media gambar pada anak usia dini? Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Dadang Abdurrahman selaku Kepala Sekolah dari Kober Harapan yang berada di Kampung Cimunding, Desa Karangsari, Kecamatan Leuwigong, Kabupaten Garut. Insya Allah saya akan memaparkan pengaruh media gambar untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak usia dini. Karena gini, anak usia dini begitu dilahirkan, dari awal dilahirkan sampai ke usia 6 tahun, si anak tersebut itu akan membutuhkan karakter. Jadi si anak tersebut itu akan membutuhkan karakter, watak, berbahasa, berinspirasi, kemampuan, KD dan lain sebagainya, terutama untuk yang berusia di jenjang kober atau pendidikan anak usia dini. Khususnya di sini Pak Eko ya, saya akan bercerita terutama di sekolah yang saya pimpin. Alhamdulillah di usia untuk kelas kober ada anak yang usianya 3 tahun. Si anak tersebut itu awal masuk sekolah sampai saya berkoordinasi dengan guru kelas bahwa si anak tersebut itu susah untuk bersosialisasi. Satu, anak tersebut susah bersosialisasi. Kedua, si anak tersebut itu susah untuk berbicara lisan karena si anak tersebut itu mempunyai kekurangan. Yang ketiga, si anak tersebut itu tidak bisa disebutnya, si anak tersebut itu tidak layaknya seperti anak-anak yang lain di kelasnya. Namun begitu, alhamdulillah, begitu si anak tersebut mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Kober Harapan, khususnya untuk kelas Kober, sekarang sudah masuk ke kelas A besar. Dan alhamdulillah dengan program yang kami terapkan, karena kami mempunyai motivasi satu, bagaimana saya menerapkan terhadap guru-guru, khususnya pengajar yang ada di Kober Harapan, bagaimana caranya si anak tersebut supaya betah di kelas. Jadi kelas itu dianggapnya bukan sekolah lagi, tapi kelas itu dianggapnya rumah. Dan si guru atau si guru pembimbing atau guru wali kelasnya itu dianggapnya orang tua atau orang terdekat. Makanya saya terapkan, alhamdulillah sudah berjalan sampai 2 tahun, sampai sekarang Kober Harapan itu sudah 2 tahun berjalan. Alhamdulillah mendapatkan antusiasme khususnya dari masyarakat, karena Kober Harapan itu satu, pernah mengikuti kegiatan yang ada di Kabupaten Garut, khususnya di Banyuselegi. Ada yang mendapat apresiasi dari Bapak Bupati khususnya, yaitu Faisal, mengikuti di Banyusinergi. Beliau mendapat apresiasi dari Bapak Rudi Gunawan. Beliau itu salah satu anak yang tidak lepas kalau belajarnya itu
tidak lepas dari ibunya. Namun alhamdulillah dengan metode yang diterapkan, bagaimana cara si anak tersebut bisa tidak menempel pada orang tuanya. Bagaimana cara si guru pembimbing untuk menjadi dekat terhadap si anak tersebut, dan bagaimana si anak tersebut bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Tadi ada saudara Rafka, kalau boleh Pak Epul atau Kang Epul melihat perkembangannya, boleh lihat tanya terhadap guru-guru yang ada di Kobar Harapan, bahwa yang namanya Rafka ataupun Faisal itu adalah anak-anak yang memiliki kekurangan. Namun alhamdulillah begitu dengan konsep-konsep yang ditawarkan di sini, saya mengutamakan terhadap guru-guru, intinya bagaimana si anak tersebut supaya betah di sekolah, bukan lagi sekolah, tapi rumah. Jadi si anak tersebut itu senang. Nah, kalau si anak sudah senang, Pak Epul contohnya, Pak Epul adalah seorang pengajar. Kalau anak sudah senang, maka si anak tersebut, kalau kita kasih apapun, materi apapun, si anak tersebut pasti akan diterimanya. Karena anak itu tidak ada beban. Contoh, saya terapkan tadi Pak Isal yang mendapat apresiasi. Beliau itu salah satu anak yang tidak lepas dari ibunya. Namun saya yakin bahwa si anak-anak yang dilahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kelebihan yang luar biasa, yang mempunyai kepintaran yang luar biasa. Bagaimana kita menggiringnya si anak tersebut supaya menjadi anak yang berkarakter, menjadi anak yang punya kesiapan kemandirian yang luar biasa. Karena yang saya terapkan di sini, khususnya di Kobar Berharapan, anak-anak itu dituntut untuk, bukan dituntut, jadi diharuskan menjadi anak-anak yang kalau harus kritis. Jadi si anak-anak itu pingin tahu bagaimana, dan si anak-anak tersebut pingin ke depan tampil untuk menceritakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan, khususnya di rumah atau di teman bermainnya atau yang ada di wilayah sekelilingnya. Nah, untuk media gambar, contoh sudah saya terapkan bagaimana media yang dipelajari oleh guru-guru, ya utamanya untuk anak itu biasanya memerlukan metode gambar, karena adalah gambar ini alat bantu untuk mengenalkan. Contoh di sini saya menerapkan ikan, ya. Di sini ini membantu. Ikan ini contohnya, ikan ini makhluk hidup atau makhluk mati? Ini pasti anak-anak tahu. Ikan hidupnya di mana? Di darat atau di air, ya begitu Kang Epul, ya. Nah, sampai metode ini nanti si anak tahu ikan itu ada di air. Oh, ikan itu bernapas dengan insang, dan ikan itu ada beberapa jenis. Ikan itu ada yang hidup di air tawar dan ada hidup di air asin, contohnya di lautan lepas. Mungkin gitu ya, Pak Epul. Dan biasanya si anak suka dengan metode cerita atau ditambahkan dengan lagu, karena lagu itu akan menunjang, karena anak akan di otak itu akan kena, ya. Contoh kita ikan, di sini ada metode ikan yang sudah saya dengar dari guru-guru di Kobar Harapan. Media yang dipakai itu ikan. Contoh, ada yang mengekspresikan ikan. Ikan, 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 ikan berenang-renang, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Ikan, 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 ikan berenang-renang, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Contohnya seperti itu. Jadi si anak tersebut itu, karena anak biasanya suka dengan metode gambar atau dengan lagu diterapkan untuk khususnya di Kobar. Tapi alhamdulillah Kang Epul, ya, yang sudah saya terapkan di PAUD Harapan itu, kelas A itu untuk usia Kobar itu bacanya juga, walaupun mohon maaf, karena PAUD itu untuk Kobar itu anak diusahakan jangan menulis dan membaca.
Namun di sini di Kober Harapan alhamdulillah ada keistimewaan yang luar biasa, karena di sini saya juga mengajarkan mengaji juga terhadap anak, khususnya di Kober Harapan itu diwajibkan mengaji, ya, ngaji Iqra itu tiap pagi-pagi itu wajib. Yang kedua, baca diperkenalkan. Nah, untuk media baca, alhamdulillah menulis juga sudah bagus di sini itu, walaupun tuntutan dari pendidikan ataupun dari para pendidik atau para senior-senior di bidang pendidikan bahwa anak itu tidak boleh diterapkan membaca dan menulis. Khususnya di Kober Harapan untuk kelas A itu dominan sudah bisa baca, sampai sudah ada yang yang masuk membaca sampai ke cerita. Contohnya Ananda Adnan yang kemarin mendapat juara 1, mendapat apresiasi juara 1. Dan alhamdulillah Kang Epul, ya, bukannya saya juga masih sama mengikuti jenjang pendidikan, masih berkuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung, karena saya juga menciptakan sekolah ini dengan salah satu tugas kayak sama seperti Pak Epul. Dari VVL saya PLP 123, saya di salah satu lembaga Islam yang terkenal kalau di Kota Bandung itu ada As-Salam Bandung, dan saya dituntut oleh pihak kampus untuk menciptakan masa seorang mahasiswa manajemen pendidikan tidak bisa menciptakan salah satu sekolah. Ya, ini salah satunya sekolah yang sudah saya rintis, yaitu Kober Harapan, dengan alhamdulillah siswa di sini tahun pertama itu 50, tahun kedua yaitu 53, dan alhamdulillah saya di sini sebagai pemimpin atau kepala sekolah atau kepala pengelola Kober Harapan yang mempunyai 6 guru. Di antaranya ada rombel 4 kelas, 1 kelas Kober khusus usia 3 tahun, 3 tahun. Kelas kedua itu ada A besar, khususnya ada yang usia 4-5 tahun, dan yang ketiga itu ada kelas B. B itu terbagi ke 2 kategori. B ada yang 2 tahun, di sini disebutnya B2. Kalau yang mengambil setahun itu diambilnya B1. Dan alhamdulillah kepercayaan masyarakat khususnya di Kober Harapan ini, siswanya itu biarpun di sini kan wilayahnya kecil kan, Kak Ipul tahu sendiri segini, tapi alhamdulillah siswa-siswa kami itu ada yang mencakup 4 desa. 1 dari desa Karangsari, 2 dari Karanganyar, 3 dari Tambak Sari, dan dari desa Cangkuang. Begitu Pak Ipul. Mungkin untuk penerapan pengaruh media gambar untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak itu diperlukan, karena menunjang untuk seorang anak supaya anak itu berkarakter, supaya anak itu menjadi bisa berekspresi, supaya anak itu tahu apa yang diucapkan baik dan buruknya, bagaimana cara menerapkannya, dan itu dikembalikan lagi kepada guru-guru pembimbingnya atau para wali kelasnya. Mungkin sekian dari saya, itu khususnya untuk pandangan saya mengenai pendidikan, karena yakin ya Pak Ipul, untuk si anak itu dari dilahirkan, lahir ke dunia itu, ke alam dunia itu, pasti dari lahir begitu ke 6 tahun itu mempunyai karakter yang sudah ditentukan. Dan bagaimana supaya anak ini menjadi berkarakter, ya tadi seperti tadi, itu adalah salah satu program pendidikan. Kemampuannya tergantung bagaimana kita menggiringnya si anak tersebut. Begitu Pak Ipul. Mungkin mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa menginspirasi teman-teman semua dalam mengajar anak, yang sudah mengajar atau yang belum bisa jadi contoh panutan bagi sekolah-sekolah lain. Demikianlah wawancara kami, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya
yang masih belajar, umumnya bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi